kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sel tumbuhan berdasarkan penyusun. Saya selaku moderator Putri Juliana dan rekan teman kerja Saya Sindu, saya Zori Faldi, saya Dino Pleno Putra. saya Pujal Mata Ismi, dan saya Selvi. Oke, sekian perkenalannya. Kita langsung lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama akan dibaca oleh saya sendiri mengenai dinding sel. Jadi dinding sel yang tumbuhan itu berbeda dengan dinding sel makhluk hewan atau manusia. Jadi kalau tumbuhan seperti jamur dan tanaman itu memiliki struktur penyusun yang unik, yakni dinding sel. Dengan adanya dinding sel, hal ini menjadikan tumbuhan memiliki struktur yang unik dibandingkan dengan sel yang ada pada hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azwa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu membran plasma atau bisa dikenal membran sel. Membran sel ialah struktur yang hampir dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, jamur, protista, dan lain-lainnya. Membran sel sendiri dapat dianalogikan sebagai kantong plastik yang bisa membungkus semuanya. Baik, saya akan melanjutkan kepada teman saya, Silvi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan dalam sel yang berada di antara nukleus dengan membran plasma. Biasa disebut dengan istilah sitoplasma. Sitoplasma sendiri pada dasarnya memiliki dua komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan beberapa organel lainnya. Sitosol merupakan komponen penyusun yang memiliki bagian cair dari sitoplasma dan mengelilingi organel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hujan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nukleus. Nukleus sendiri bisa dikatakan sebagai inti dari sel yang dimiliki oleh tumbuhan. Nukleus ini merupakan pusat dari administrasi sel yang dapat mengarahkan proses metabolisme, mulai dari pertumbuhan, pembelahan, bahkan juga sintesis protein. Pembelahan bahkan juga di dalam nukleus atau inti sel seringkali tersimpan kromosom atau sebuah komponen genetik dan susun dari berbagai benang kromatin. Baiklah, kemudian akan dijelaskan oleh Dino. Baik, selanjutnya adalah ribosom. Ribosom menjadi salah satu bagian dari penyusun sel tumbuhan berikutnya. Ribosom ini bisa dipahami sebagai partikel yang kecil dari mitokondria. Meskipun kecil, ribosom merupakan sel penyusun tumbuhan yang memiliki ukuran yang padat. Hingga saat ini, alat yang bisa digunakan untuk melihat ribosom pada sel tumbuhan ini hanyalah mikroskop elektron. Dan selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri sering juga disebut sebagai sistem angkutan yang ada pada sel tumbuhan untuk berbagai macam molekul di dalam sel. Namun, tidak hanya di dalam sel. Retikulum endoplasma juga bisa menyalurkan berbagai molekul dari antara sel melalui plasmodesmata. Hal ini menjadikan organ sel ini memiliki fungsi sebagai transportasi protein. Baik, selanjutnya adalah itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi dan mitokondria. Apa itu badan Golgi? Badan Golgi pada awalnya merupakan penemuan dari seorang ahli histologi dan patologi yang berasal dari negara Italia. Sosok tersebut bernama Camillo Golgi. Pada sel penyusun yang dimiliki tumbuhan, badan Golgi biasa juga disebut sebagai dikiosom. Badan Golgi bisa dipahami sebagai tumpukan kantong yang dilapisi membran dan bertugas untuk mempersiapkan protein yang akan dieksplor dari sel. Untuk mitokondria bisa dikatakan sebagai sebuah organel sel yang mempunyai struktur kompleks untuk melakukan pembentukan energi terhadap tumbuhan. Pada makhluk hidup yang lain, mitokondria dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan respirasi. Respirasi sendiri merupakan sebuah proses perombakan atau katabolisme yang digunakan untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsung proses hidup. Baik, selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih
Dan kami ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dari materi ataupun salah ucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.